Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang bab sistem reproduksi manusia. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu pembelahan sel, dan pembelahan sel itu sendiri dibagi menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Kedua pembelahan ini, selain memiliki persamaan, mereka juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama pada pembelahan mitosis dan meiosis adalah pada pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu hanya terjadi pada organ kelamin saja. Perbedaan yang keduanya, yakni pada pembelahan mitosis itu dihasilkan dua buah sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan kromosom sel induk atau disebut dengan diploid dan biasa disimbolkan dengan 2N. Istilah sel diploid itu sendiri adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Contohnya, jika sebuah sel memiliki 23 pasang kromosom yang berarti dia berjumlah 46 kromosom. Jika sel yang berjumlah kromosom 46 buah tersebut atau 23 pasang melakukan pembelahan mitosis, maka anakannya nanti akan menghasilkan sel dengan jumlah kromosom yang sama-sama berpasangan juga. Jumlahnya juga tetap 23 pasang atau 46 buah sama dengan sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis ini itu akan dihasilkan 4 sel anakan yang mempunyai kromosom setengah saja dari jumlah kromosom sel induk atau disebut haploid atau disimbolkan dengan N saja. Nah, kita ambil contoh yang tadi ya. Misalkan sebuah sel memiliki 23 pasang kromosom atau dia berjumlah 46 buah kromosom. Nah, sel ini mengalami pembelahan meiosis, maka anakannya nanti hanya akan menghasilkan setengah dari kromosom sel induk atau sebagian. Kalau sel induknya 23 pasang, maka sel anakannya itu hanya 23 buah saja, bukan 23 pasang. Sekarang, pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini dia memiliki 4 tahapan, yakni propase, metafase, anafase, dan telopase. Pada fase propasenya ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosom memadat dan menebal. Setelah itu dia masuk ke fase metafase ya. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi pada tahapan metafase, kromosom dari sel ini sudah siap-siap untuk mengalami pembelahan. Pada tahapan yang ketiga, yaitu pada tahapan anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah, menuju kutub yang berlawanan sesuai dengan gambar. Nah, pada akhir dari anafase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kiri dan kanan itu jumlahnya sama. Pada tahapan yang keempat atau telopase, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang. Dan itu mulai terbentuk dua sel anakan yang sifatnya adalah sifat anakannya itu sama dengan sel indukannya, yaitu memiliki kromosom yang berpasangan. Pada pembelahan meiosis itu dia mengalami dua tahapan pembelahan, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Akan tetapi, fase-fase pada setiap tahapannya itu sama saja dengan pada tahapan
mitosis yang tadi. Nah, kalau pada meiosis satunya dia mengalami proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan pada tahapan meiosis 2-nya dia juga mengalami fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke, pada pembelahan meiosis ini, dia adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan ya, yang masing-masing sel anakannya itu hanya memiliki separuh saja dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, dapat dikatakan bahwa pembelahan meiosis ini juga sebagai pembelahan reduksi. Kenapa seperti itu? Karena pada hasil akhir dari pembelahan meiosis ini, itu dihasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah saja dari sel induk. Artinya, kromosom sel anakannya itu berkurang. Nah, reduksi itu sama dengan pengurangan. Jadi, pembelahan meiosis bisa juga disebut dengan pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom dari sel induk pada sel anakannya. Berikut adalah fase-fase pada pembelahan meiosis. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom memadat dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kedua kromatid. Nah, pada metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Hampir sama ya. Dan anafase 1-nya kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Homolog di sini artinya sama, ya. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Sitokinesis ini adalah pembelahan sitoplasma ya. Oke, setelah telofase satunya selesai, maka mulailah fase profase yang kedua. Pada profase 2 ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk lagi gelendong pembelahan. Kromatiknya juga mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan pada telofase kedua, nukleus terbentuk, kromosom merenggang, dan sitokinesis terjadi. Ingat, sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Dan pada akhir dari pembelahan meiosis ini akan dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid, yang artinya jumlah kromosom sel anakannya ini setengah dari sel indukannya. Baiklah, sampai sini dulu penjelasan Ibu kali ini tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.